Shalom Jemaat dan sahabat Eka, selamat datang dan selamat beribadah di GBT Eklesia Keluarga Allah. Berikut informasi yang perlu kami sampaikan terkait jadwal ibadah dalam 1 minggu ke depan. Ibadah raya setiap hari Minggu dilaksanakan pada pukul 8 pagi. Ibadah sekolah Minggu dilaksanakan pukul 8.30 pagi. Kami mengundang jemaat yang rindu bertumbuh dan mendalami firman Tuhan untuk menghadiri ibadah Dopafis, doa pendalaman Alkitab dan penajaman visi yang dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 5 sore. Kami memohon bantuan jemaat untuk mendukung akun media sosial GBT Eka dengan cara memfollow dan like Instagram gbt.eka serta subscribe dan like YouTube GBT Eklesia. Demi kenyamanan saat beribadah, dimohon kesediaan para jemaat yang membawa handphone untuk mematikan atau memposisikan handphone dalam mode silent. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Suaranya masih mungkin 1 atau 2 orang. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Allah kita. Saat ini, mari bersama. Kita mau menundukkan hati kita. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau menyerahkan segenap kehidupan kita, apapun kondisi kita saat ini. Karena kita tahu Tuhan itu baik. Haleluya Yesus. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Yesusku, kau
Mari Bapak Ibu yang terkasih Tuhan, kita akan mengatakan kepada Tuhan, inilah Tuhan kerinduanku. Kami mau datang kepadamu Tuhan dengan segenap kehidupan kami. Bersama katakan, datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah Tuhan, karyamu indah bagiku. Kasih yang menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Inilah hidup kami Tuhan, membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Mari bersama Bapak Ibu kita ajak untuk berdiri bersama. Inilah kerinduan kami Tuhan, kami membawa segenap hati kami Tuhan. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Kami mau membawa hati kami Tuhan, kami mau membawa segenap kehidupan kami Tuhan. Kami saat ini menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Dengan lembut katakan kepada Tuhan, Tuhan, kami membawa segenap hati kami Tuhan, karena hanya Engkau Tuhan yang ada dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Yesus, Kau terindah. Kami tahu Tuhan, kami memiliki Allah yang luar biasa Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami mempersembahkan di hadapan Tuhan saat ini. Inilah persembahanku untuk Yesus yang terindah, selamanya ku menyembah. Dengan lebih sungguh-sungguh lagi katakan kepada Dia, inilah Tuhan hidup kami Tuhan. Kasih-Mu besar dalam hidup kami Yesus. Yesus, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah.
Saat ini kami Tuhan, jemaat-Mu datang dengan membawa segala persoalan, situasi dan kondisi yang mungkin saat ini tidak baik-baik saja Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan, kami memiliki Allah yang besar. Kami memiliki Allah yang luar biasa Tuhan. Tuhan, Engkau yang memampukan kami, Engkau yang menguatkan kami Tuhan. Kalau kami bisa sampai hari ini, itu semata-mata karena kasih anugerah Tuhan. Kami awali ibadah kami hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua jemaat TK mengatakan amin. Beri kemuliaan sekali lagi untuk Tuhan Allah kita. Kita mau bersukacita kepada Tuhan. Karena Tuhan kita besar kasih-Nya. Amin Bapak Ibu. Tepuk tangannya dong. Begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan ini hanya untuk-Mu. Tepuk tangannya di atas kepala kita. Katakan bersama. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan ini hanya untuk-Mu. Ku naikkan syukurku Tuhan di hadapan-Mu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan ini hanya untuk-Mu. Tak akan memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan ini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau berikan ini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau berikan ini hanya untuk-Mu. Tepuk tangan dong untuk Tuhan Allah kita. Masih semangat memuji Tuhan? Amin. Suaranya yang sini masih semangat memuji Tuhan? Amin. Yang sana masih semangat memuji Tuhan? Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan kita.
bersukaria, puji namanya. Goyangnya mana Bapak Ibu? Dengan hati bersyukur, bersuka atas kasih-Nya, Yesusku yang mulia. Dalam hadirat-Nya ada sukacita, Dia ubah ratapku menjadi tarian. Kini hatiku penuh dengan nyanyian dan pujian. Puji namanya mulia, ya, ya. Yesus Sang Raja disembah selamanya. Kita mau bersama-sama meninggikan nama Tuhan Allah kita. Masuk dalam hadirat-Nya dengan hati bersyukur, bersuka atas kasih-Nya, Yesusku yang mulia. Dalam hadirat-Nya ada sukacita, Dia ubah ratapku menjadi tarian. Kini hatiku penuh dengan nyanyian dan pujian. Ya, 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 goyang bersama, bersukaria, puji namanya mulia, ya, ya. Yesus Sang Raja disembah selamanya. Ya, 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 goyang bersama, bersukaria, puji namanya mulia, ya, ya. Yesus Sang Raja disembah selamanya, disembah selamanya, disembah selamanya. Tepuk tangan dong untuk Tuhan Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak, Engkau baik bagi kami Tuhan. Kami rindu saat ini Tuhan, semua bangsa mengenal-Mu. Nama-Mu selalu ku sebutkan di dalam doaku, dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang Kau rasakan. Dari-Mu Yesus Tuhan, ku rindu semua yang Kau lakukan.
kasih. Tuhan, kami rindu Tuhan, nama-Mu dikenal dimanapun kami berada Tuhan. Nama-Mu selalu ku sebutkan di dalam doaku, dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus. Tuhan, ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti Kau menunjukkan Allah itu kasih. Bapak Ibu yang terkasih, saat ini kita tahu kondisi kita tidak menentu, tetapi biarlah Tuhan dalam setiap doa kami Tuhan, nama-Mu selalu kami sebut dalam setiap apapun yang ada dalam setiap kehidupan kami. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami merasakan begitu kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Dari-Mu Yesus, kami juga rindu Tuhan, orang-orang yang ada di sekitar kami juga merasakan hal yang sama Tuhan, bahwa kasih-Mu begitu besar Tuhan. Dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus. Tuhan, ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti Kau menunjukkan Allah itu kasih. Kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus. Tuhan, ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti Kau menunjukkan Allah itu kasih. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan berdiri bersama-sama. Kita katakan dengan suara hati kita, dunia pun merasakan. Kalau kita merasakan kasih Tuhan, kami juga rindu orang-orang yang ada di sekitar kita juga merasakan hal yang sama. Karena kita tahu kita memiliki Allah yang begitu kasih. Kasih-Nya sangat besar dalam hidup kami. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Katakan dengan imanmu Bapak Ibu yang tepat. Ku rindu dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus. Tuhan, ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti Kau menunjukkan
Kau menunjukkan Allah itu kasih. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Inilah hati kami Tuhan yang datang menghadap Engkau. Kami yakin, kami percaya kasih-Mu yang luar biasa. Kasih-Mu yang senantiasa memperhatikan kami. Kasih-Mu yang membebaskan kami. Kasih-Mu yang memerdekakan kami. Sehingga kami Tuhan boleh senantiasa berjalan pada jalan-Mu. Itu sebabnya Bapa, kami ingin mempersiapkan hati kami. Kami rindu Engkau berbicara kepada kami. Sehingga Tuhan di tengah-tengah situasi dan kondisi yang saat ini terjadi, kami boleh mendapatkan arahan, kami boleh mendapat petunjuk, kami boleh mendapatkan jalan yang harus kami tempuh, sehingga kami boleh terus memuji dan memuliakan Engkau dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau menyerahkan waktu kami selanjutnya, kami membuka hati dan pikiran kami, dan kami percaya Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Engkau akan berbicara kepada kami, dan Engkau yang akan menghibur kami, menguatkan kami, dan kami tetap boleh memancarkan terang-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang percaya dan siap mendengar firman Tuhan katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Shalom. Ya, saya ingin mengulangi sekali. Shalom. Puji nama Tuhan. Kemurahan Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh bersama-sama berada di tempat ini dan kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Apalagi hari ini kita memperingati beberapa hal. Kita memperingati hari kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Tidak terasa 80 tahun. Itu bukan waktu yang singkat, tapi kita percaya, kita yakin Tuhan luar biasa menyertai dan memberkati kita. Amin saudara? Amin saudara? Saudara tidak yakin? Ya, memang mungkin itu yang menjadi kondisi dan situasi yang saat ini sedang kita rasakan. Memang kalau kita boleh melihat dan mengenang kondisi dan keadaan kita sehari-hari, pernah enggak Bapak Ibu mengalami sebuah suasana dan situasi di mana pada malam hari tiba-tiba lampu padam. Dan padamnya menyeluruh sehingga seluruh wilayah menjadi gelap gulita. Apa yang terjadi pada saat itu? Saya bisa membayangkan paling tidak anak-anak merasa takut. Apalagi kalau mereka masih kecil. Bahkan kita pun yang dewasa kebingungan. Kenapa kebingungan? Karena kita tidak tahu kita harus melangkah kemana. Walaupun itu rumah kita sendiri, kita biasa di sana, kadang-kadang kita masih bingung, saya harus mengarah kemana. Apalagi kalau di tempat yang asing. Memang gelap itu menakutkan. Gelap itu seringkali membuat kita tidak tahu arah. Gelap itu seringkali membuat kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Dan apa yang kita lakukan membuat kita akan membenarkan diri sendiri seolah-olah merasa bahwa aku yang benar. Kenapa aku yang benar? Karena aku memang gak lihat. Aku tidak tahu benar atau tidak yang saya kerjakan ini. Di dalam kegelapan seringkali seseorang itu tidak bisa diberi nasihat atau diberitahu. Karena bagi dia kebenaran itu adalah dirinya sendiri. Dia tidak merasa bahwa jalan yang ditempuhnya itu salah. Bahkan mungkin berbahaya. Bahkan mungkin akan mencelakakan dia. Bahkan kadang-kadang orang yang
berada di dalam kegelapan, dia menyakiti orang lain, tapi tidak merasa bahwa dia sudah menyakitinya. Dia tidak menyadari situasi itu. Itu sebabnya tidak salah bahwa di tengah-tengah kegelapan semua orang rindu ada terang cahaya muncul. Begitu lampu menyala, rasanya lega. Wah. Bahkan seringkali mungkin kita berteriak, puji Tuhan, senang karena lampu menyala. Saudaraku sekalian, mengingat situasi dan kondisi kita beberapa hari terakhir ini, kita mengikuti berita-berita tentang demo. Kita mungkin banyak di antara kita yang mengikuti siaran-siaran tentang kerusuhan. Bahkan dalam demo yang terakhir, ada beberapa jiwa yang harus dikorbankan. Jiwa melayang. Banyak orang gelap mata. Banyak orang mudah terprovokasi. Dan sebetulnya kondisi situasi ini, situasi kegelapan seperti ini tidak hanya terjadi baru-baru ini saja. Bagi beberapa orang mungkin sudah merasakan kegelapan ini sebelumnya. Ada beberapa saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaannya. Sehingga dia merasa seolah-olah kok gelap ya. Dia tidak paham, dia tidak tahu harus kemana dia melangkah. Beberapa mereka menghadapi situasi kondisi yang tidak menguntungkan. Ketika dia merasa diperlakukan tidak adil dalam menghadapi ujian, dalam menghadapi sidang, dalam menghadapi banyak peristiwa dan persoalan. Sehingga banyak anak-anak muda yang bingung, kemana arah hidup yang harus kutempuh. Semua situasi dan kondisi ini akan membuat suasana hati jadi gelap. Seolah-olah tidak ada harapan, tidak ada semangat lagi. Saya teringat ada seorang jemaat yang pernah datang dan menumpahkan isi hatinya kepada saya, mengatakan, Pak, hidup ini kok rasanya seperti jalan di dalam terowongan yang gelap, yang tidak tahu ujung pangkalnya di mana sih. Saya tidak tahu kapan saya akan menyelesaikan semua ini. Sehingga dia menjadi takut. Dia menjadi lelah. Dia merasa, mau kemana saya melangkah? Mungkin saat ini Bapak Ibu sedang mengalami situasi dan kondisi ekonomi yang sangat berat. Kondisi ekonomi yang tidak baik. Bahkan banyak berita-berita yang membuat kita cemas. Bahkan mungkin dalam pelayanan pun kita kadang merasa sudah capek, lelah. Seolah-olah langit mendung dan tidak tampak matahari lagi. Pertanyaannya, di tengah-tengah kegelapan seperti itu, masihkah kita bisa tetap bersinar? Di tengah-tengah kondisi yang sangat tidak menguntungkan itu, masihkah kita bisa menunjukkan ada terang Kristus di dalam hidup kita? Tetap masih bisakah kita melakukan sesuatu tanpa rasa takut? Dapatkah aku melangkah dengan penuh keyakinan dan sukacita, bahkan penuh semangat? Memang kalau kita mau jujur, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana supaya kita tidak ikut terseret dalam kegelapan dunia yang seperti ini?
Bagaimana kita tidak ikut-ikutan gelap mata seperti apa yang sedang terjadi di dunia ini. Tetapi justru saya bisa jadi terang. Dari mana kita bisa mendapat terang sejati yang tidak akan pernah pudar dan padam walaupun situasinya gelap dan sangat menggelayut gelap itu? Pertanyaannya, apa yang membuat kita bisa tetap kuat? Apa yang membuat kita bisa bertahan dan tetap kuat ketika semua terasa gelap? Dan apa yang Yesus tawarkan supaya kita tidak tersesat di tengah kegelapan? Marilah kita membuka Alkitab kita, apa yang Yesus katakan tentang hal ini. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Kita akan membaca ayat ini bersama-sama. Ini bagian daripada perenungan belajar Alkitab yang ada di dalam Eka Group. Saudara yang sudah mengikuti, dan saya yakin banyak saudara mengikuti, memberi like, memberi komentar, puji Tuhan. Dan inilah bagian dari apa yang sudah kita renungkan. Yohanes 8 ayat 12 kita baca bersama-sama dengan penuh keyakinan. Dan saudara katakan amin kalau ini benar kebenaran firman Tuhan. 2, 3. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Lemas sekali. Rupanya saudara terpengaruh oleh gelap yang sekarang sedang terjadi. Mengerikan. Banyak saudara yang takut. Saya sendiri terkaget-kaget. Saya ingin mengunjungi Ibu Setiawan, ternyata tokonya ditutup. Kenapa kok ditutup? Di dekat toko Ibu Setiawan, ternyata pos polisi dihancurkan. Dirusak oleh massa, dibakar. Terjadi malam sebelumnya kurang lebih jam 2. Sehingga kita merasa gemetar, takut. Tetapi apa kata Yesus? Baca sekali lagi dengan penuh keyakinan dan coba rasakan apa makna daripada ayat ini. Kita baca sekali lagi Yohanes 8 ayat 12 ini menjadi sebuah peringatan dan sebuah berita yang Tuhan berikan. Dengan suara yang lebih lantang. 2, 3. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, amin. Saudara sekalian, perhatikan. Bagian ini sangat luar biasa. Di dalam bagian ini juga Tuhan Yesus ingin mengatakan, di tengah-tengah kegelapan, situasi yang sangat memprihatinkan, dan mungkin kita di tengah-tengah tidak tahu arah hidup kita mau kemana, kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah setelah bulan Agustus lewat, maka semuanya akan baik-baik saja, atau justru saya akan menghadapi situasi yang kelam. Pertanyaannya, apapun terjadi di tengah kegelapan yang memang saat ini sedang menggelayut, bisakah kita tetap bersinar? Itu sebabnya kalau saudara perhatikan, apa yang Yesus tawarkan supaya kita tidak tersesat. Di dalam ayat yang tadi baru kita baca, menunjukkan kepada kita, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, mengikut Tuhan, ingat, maka dia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Kegelapan boleh terjadi,
Situasi boleh mencekam, tetapi orang yang mengikut aku, kata Tuhan, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Apa maknanya? Apa maksudnya? Bagaimana kita bisa memahami hal ini di tengah-tengah kegelapan? Dia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Kenapa? Ayat itu diawali dengan penjelasan Tuhan Yesus mengatakan, aku adalah terang dunia. Di dalam bahasa Yunaninya memakai istilah yang istimewa, ego eimi. Yang artinya itu waktu pernyataan Allah. Aku ini Allah. Yesus itu Allah. Dan akulah yang menciptakan kehidupan. Akulah pusat kehidupan. Itu sebabnya aku adalah pemberi terang dalam kehidupan ini. Kalau aku yang memberikan terang dalam kehidupan ini, siapa yang mau mengikut aku? Ingat syaratnya, siapa yang mau mengikut aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Jadi yang pertama, apa pemahaman? Ingat, apapun yang terjadi, kita disadarkan bahwa dunia tanpa Kristus itu adalah kegelapan. Next. Kita disadarkan bahwa dunia tanpa Kristus adalah kegelapan. Artinya, banyak memang orang di dunia ini yang mengejar kepuasan-kepuasan yang ada di dunia. Ada orang yang berusaha mengejar uang. Karena bagi dia merasa bahwa uang itu segala-galanya. Dengan uang saya bisa mengatur semua. Dengan uang semua orang akan ikut saya. Dengan uang maka saya bisa, apapun yang saya inginkan akan terpenuhi. Butuh teman, butuh hiburan, butuh rumah, butuh kendaraan, butuh semua akan terpenuhi. Ada orang yang mengejar kuasa. Seolah-olah dengan kuasa yang dia miliki dia bisa mengatur semua. Ada orang yang mengejar popularitas. Tapi tahukah saudara? Fakta membuktikan semua itu fana. Semua itu ada masanya. Karena apa? Karena banyak orang yang tidak sadar bahwa kegelapan itu seringkali menguasai sehingga kalau yang dikejar itu uang, kuasa, popularitas dan sebagainya, itu sifatnya hanya sementara. Itu sifatnya hanya semu. Berapa banyak orang yang bekerja mati-matian. Bekerja luar biasa, banting tulang sampai bisa mengumpulkan segala sesuatu. Orang Jawa bilang jilalah. Tiba-tiba ternyata dibohongi, ditipu, habislah semuanya. Ada seorang pekerja yang bekerja mati-matian sampai dia berjuang ke luar negeri menjadi TKW, menjadi apa-apa untuk mengumpulkan. Hanya gara-gara ditipu dengan yang namanya online itu. Habis kerjanya yang sekian ratus juta hanya dalam waktu sekejap hilang. Semu, sementara. Kalau begitu apa artinya kegelapan? Kegelapan itu berarti suatu situasi dan kondisi yang dia merasa benar sendiri. Dia tidak bisa dinasehati, dia tidak bisa diberitahu, bahkan dia mungkin menyakiti orang lain tanpa sadar. Itu sebabnya hari-hari ini di tengah-tengah kegelapan banyak orang yang gampang marah. Hanya karena harga naik sedikit sudah marah-marah. Banyak orang yang mudah terprovokasi di jalan ataupun di medsos. Sehingga ikut-ikutan melakukan kegiatan-kegiatan anarkis. Bahkan
Banyak orang yang rela curang demi untuk bertahan hidup. Sadarkah kita, dunia tanpa Kristus itu adalah kegelapan. Itu sebabnya mengapa Tuhan, akulah terang hidup. Yang memberikan kehidupan itu adalah Tuhan. Kalau kita yang ngejar, kita cuma mengejar yang semu. Memang yang semu itu ada. Dan memang yang semu itu seringkali seolah-olah seperti sesuatu yang menggiurkan. Ada seorang jemaat yang ditawari bekerja, pas dia belum punya pekerjaan. Wah, ini kan berarti dia bersorak, puji Tuhan, Tuhan jawab doaku. Kerjanya kerja instan dan gajinya besar. Tetapi persoalannya dia harus bisa memanipulasi data. Dia hampir tergoda, siapa yang tidak tergoda? Tapi dia ingat, kalau saya berjalan tanpa Kristus, itu adalah jalanan gelap. Dia tetap memilih untuk jujur walaupun hasilnya kecil. Itulah gambaran orang yang menolak kegelapan dan tetap berjalan dalam terang. Bukan hanya memikirkan apa yang ada. Ingat yang kedua, bahwa Yesus itu adalah terang yang sejati yang tidak pernah padam. Yesuslah yang menerangi dan mengarahkan jalan hidup kita. Itu sebabnya mengapa Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Artinya dia bukan hanya sekedar guru yang ngajar tentang terang itu, bukan. Tetapi dia adalah Allah sendiri yang hadir sebagai sumber terang bagi kehidupan kita. Dunia memang bisa memberikan cahaya semu. Banyak orang yang mengejar teknologi. Banyak orang yang mengejar filsafat-filsafat yang istimewa dan baik. Banyak orang yang mencari motivasi hidup supaya dia merasa diperhatikan, dia merasa bisa bertumbuh, dia merasa di situ aku bisa menemukan komunitas, di situ aku bisa menemukan apa yang aku inginkan. Apakah salah? Tidak. Memang seringkali itu menolong. Seringkali itu seperti seolah-olah sebuah cahaya. Tapi itu hanya baik pada tempatnya. Semua itu hanya sementara. Setelah semuanya terjalani dan terpenuhi, akan hilang. Dan kita akan mencoba mencari lagi yang lain. Bahkan seringkali marah, bahkan situasi itu menjerumuskan orang makin lama makin dalam dan makin lama makin gelap. Karena tidak ada satupun yang bisa mengusir kegelapan dosa. Kegelapan hati yang galau. Tidak ada satupun yang bisa menjawab ketakutan yang paling dalam hidup manusia. Saudara, apa yang dimaksud dengan ketakutan yang terdalam? Ada seorang lansia yang setelah usianya lebih daripada kebanyakan orang, dia mulai ditinggalkan oleh anak-anaknya. Ya, memang anak-anak pasti akan mempunyai hidupnya sendiri-sendiri kan. Kita tidak bisa gandoli mereka. Ketika dia hidup sendiri, dia merasa hidupnya tidak berarti lagi. Walaupun di rumah dia punya TV, dia punya handphone, bahkan medsos juga dia selalu akses. Tetapi tetap ada kegelapan, rasa sepi yang tidak bisa diterangi oleh teknologi. Ketakutan yang terdalam dalam manusia adalah takut akan kegelapan hidup yang sia-sia. Seorang pengusaha sukses
punya rumah mewah, punya mobil banyak. Tetapi dia merasa hampa karena semua itu tidak menjawab pertanyaan, untuk apa aku hidup? Apakah hidupku punya arti setelah aku mati, setelah aku meninggalkan dunia ini? Itu sebabnya mengapa Yesus selalu berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Itu yang Tuhan katakan, itu jawaban, sumber kehidupan. Bahkan Tuhan mengatakan bahwa hidup itu harus punya dampak yang kekal. Ketakutan terdalam dalam hidup manusia, ada yang takut akan penderitaan dan kematian. Sebagai contoh, banyak orang yang sehat-sehat saja, tetapi tiba-tiba dihantui oleh ketakutan. Apa ketakutannya? Bagaimana ya kalau tiba-tiba aku kena kanker? Loh, sehat, seger buger, tiba-tiba punya pikiran seperti itu. Bagaimana ya kalau aku mati mendadak? Dalam masa-masa pandemi yang lampau, banyak orang yang ketakutan. Bukan hanya ketakutan karena virusnya. Hari-hari ini diberitakan COVID lagi mulai merajalela lagi. Banyak orang yang takut karena virus, tapi lebih banyak orang yang takut bukan karena virusnya, tapi takut menghadapi kematian. Kalau saya harus meninggalkan dunia ini, saya akan pergi kemana? Kematian seringkali merupakan kegelapan. Bisa membayangkan masuk ke dalam tanah, ditimbun tanah 2 meter, gelap, gelap, dan gelap. Sehingga mereka mulai bertanya, apa sih arti hidup ini? Tapi tahukah saudara, Tuhan Yesus menjawab, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, barang siapa ikut kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Ada kehidupan setelah kematian, di mana Tuhan jamin, Tuhan berikan kepada kita semua. Haruskah kita tetap takut? Bahkan banyak orang yang merasakan ketakutan dalam hidupnya, ketakutan terdalam dalam hidup manusia. Ada orang yang takut akan penghakiman dan ketidakpastian setelah kematian. Itu sebabnya ingat, Yesus berkata, akulah terang hidup, akulah terang dunia. Itu sebabnya mari kita bergantung dan bersumber ikut Dia. Saudara, kalau ada gelap, seringkali sekarang orang tahu bahwa di HP kita ada senter, ada penerang yang bisa membantu. Oke? Kita gelap, seringkali kita pakai. Saya ingat ketika saya berjalan di Wamena menuju ke pegunungan di Irian, bersama ketika malam sudah datang, gelap sama sekali. Ini menolong. Tapi karena perjalanan di pegunungan itu membutuhkan waktu hampir 3 jam. Belum sampai di tempat tujuan, mati. Ini harapan semu yang cuma sementara. Tapi Tuhan mengatakan, akulah terang kehidupan, akulah terang dunia yang tidak pernah padam, yang tidak pernah habis. Itu sebabnya ingat, ikutlah aku. Apa maksudnya ikutlah aku? Ikutlah aku itu merupakan sebuah pernyataan yang Tuhan katakan, tolong apapun terjadi,
Jangan sampai saudara melupakan dan meninggalkan Tuhan. Itu sebuah komitmen, itu sebuah kesetiaan, itu sebuah kesungguhan untuk mau mendengar perintahnya dan melakukannya di dalam hidup ini. Itu orang yang mendapat jaminan akan mendapatkan, tidak akan berjalan dalam kegelapan. Ketika saudara hanya mengikuti suara hati, keinginan pribadi, pikiran sendiri, semuanya terbatas. Apakah tidak menolong? Semu, sebentar. Tapi kalau saudara tetap berjalan kepada Tuhan, saudara akan mendapatkan kekuatan yang luar biasa dari Tuhan. Itu sebabnya mari saudaraku sekalian, kita betul-betul memikirkan dan merenungkan dengan dalam bagaimanakah seharusnya kita ini menjalani kehidupan ini. Memang dunia kita begitu banyak orang gelap mata, banyak orang yang tidak suka dengan kondisi dan situasi yang ada. Tetapi mari kita berjalan pada jalan Tuhan. Jangan sampai kita hanya dipengaruhi. Saya ingat situasi sekarang ini banyak orang muda yang suka mengejar like, jempol. Ya toh, kalau dia posting sesuatu lalu jempolnya banyak ribuan, wah senangnya luar biasa. Seolah-olah jempol itu adalah terang hidupnya. Tapi begitu tidak ada yang memberi like, hatinya mulai kosong. Lah, gak ada yang perhatiin. Bahkan banyak orang yang melihat popularitas seseorang melalui apa? Like. Kalau tidak rasanya kayaknya kosong. Lihat. Sebentar hilang. Banyak orang yang kerja siang dan malam mengejar harta, tapi ketika sakit atau ditinggalkan oleh orang-orang, ternyata uang tidak bisa memberikan terang dalam jiwanya. Itu juga semu. Bahkan dalam relasi banyak orang yang merasa pasangannya, sahabat dekatnya akan menjadi terang hidupnya. Tetapi ketika dia dikecewakan, gelap kembali menyelimutinya. Kalau gitu, hanya Yesus yang bisa tetap setia menjadi terang dalam hidup kita. Itu sebabnya dalam keluarga mari Yesus harus menjadi terang atas hidup kita. Mari kita nyalakan terang itu di tengah-tengah keluarga. Dengan jalan apa? Tunjukkan bahwa ada terang Kristus sehingga kita tidak mudah marah, tidak mudah emosi, tidak mudah melawan. Tetapi tetap sabar, setia. Dalam pekerjaan dan sekolah kita tetap jujur, rajin, dan tidak ikut perbuatan-perbuatan yang tidak benar, kecurangan-kecurangan. Bahkan di dalam masyarakat kita berani berkata benar walau orang lain mungkin lebih cenderung untuk kompromi. Bagaimana itu bisa? Jadikan firman Tuhan pelita atas hidupmu. Jadikan firman Tuhan menjadi suluh dalam jalan hidupmu. Saya teringat sebuah lagu yang mengatakan firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan itu juga terang bagi jalanku. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama sambil menghayatkan. Singer dan song leader bisa menyanyi di tempat membantu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu terang bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Nyanyikan dengan sungguh. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi. Yakinkah saudara bahwa firman itu adalah penerang bagi jalan hidupmu? Firman
firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang, waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Saudara, benarkah firman Tuhan menjadi pelita atas hidup saudara? Saya yakin saudara selama ini sudah banyak bergumul. Saudara sudah banyak membaca firman Tuhan, sudah mengerti, puji Tuhan. Saudara sudah mengikuti belajar Alkitab, merenungkan, memberi komentar, berinteraksi dan pun dekat sama Tuhan. Pertanyaannya, benarkah firman Tuhan menjadi pelita atas hidupmu? Ataukah keinginan semu yang saudara kejar? Saudara-saudara yang saat ini sedang menghadapi sakit penyakit, saudara mengatakan, tapi Tuhan kenapa? Kok Tuhan izinkan saya mengalami ini? Kalau Tuhan mengatakan akulah terang dunia, siapa yang mengikut aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Tetapi kenyataannya mengapa saya mengalami hal yang seperti itu? Mengapa Tuhan izinkan pekerjaanku bangkrut? Mengapa Tuhan izinkan aku ditipu orang? Mengapa Tuhan izinkan aku jatuh dan bangun seolah-olah tidak mampu lagi? Kenapa saat ini orang-orang banyak meninggalkan saya? Di mana popularitas saya saat ini? Mengapa seolah-olah semuanya tidak ada gunanya lagi? Pertanyaannya, kalau saya sudah mengikuti Yesus, di mana janji Allah yang menyatakan bahwa saya tidak akan jalan dalam kegelapan? Bagian yang ketiga yang terakhir, di situ Tuhan menunjukkan bahwa karya Allah itu nyata di balik semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara. Saudara yang sudah membaca di dalam Yohanes pasal 8, pasal 9, saudara akan menemukan bagaimana ada orang yang buta sejak lahir. Ketika Yesus dan murid-muridnya melewati ada orang yang buta sejak lahir itu, mereka bertanya, Tuhan, siapa yang salah? Kenapa dia kok buta sejak lahir? Yang berdosa itu dia, orang tuanya, atau siapa? Apa jawab Tuhan? Dia buta bukan untuk menunjukkan siapa yang salah, tetapi supaya karya Allah nyata di dalam hidupnya. Amin saudara. Saudara jangan merasa, kenapa Tuhan aku sudah ikut engkau, aku adalah anakmu, engkau terang dan aku mengikuti. Katanya engkau berjanji tidak berjalan dalam kegelapan, tetapi mengapa ini terjadi? Tuhan menjawab, aku izinkan supaya karyaku nyata dalam hidupmu. Engkau melihat bagaimana Tuhan berkarya, Tuhan menolong, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan pertolongan sehingga engkau bisa terus berjalan dengan tidak menggerutu lagi. Saudara masih ingat Paulus? Dia bertanya, Tuhan, kenapa engkau memberikan duri itu dalam dagingku? Tuhan mengatakan, kasih karuniaku cukup bagi kamu. Di dalam kelemahanlah kuasaku nyata. Amin saudara. Amin saudara. Itu supaya saudara yang saat ini mungkin sedang bingung dan merasa hati begitu galau, mari datang kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Di tengah-tengah gelapnya dunia ini, memang kita punya pilihan. Pilihan yang pertama, larut dalam kegelapan, ikut dan tenggelam dalam kegelapan, atau saudara tetap bersinar bersama Kristus. Mana yang saudara pilih? Ada dua pilihan.
Apakah kita mau tetap berkomitmen untuk setia, tetap jujur, tetap sabar, dan tetap jadi terang di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah masyarakat, sehingga orang melihat Yesus melalui hidup saudara, sehingga saudara tetap dipelihara oleh Allah. Apapun terjadi, ingat tidak akan ada satu rambut pun yang turun dan jatuh kalau tidak diizinkan oleh Tuhan. Amin saudara. Taat, setia. Mungkin saudara saat ini sedang merasakan lelahnya pelayanan, beratnya pelayanan, sehingga seolah-olah aduh Tuhan. Tuhan berkata, siapa yang mau mengikut aku, setia, taat, patuh, maka aku tidak akan meninggalkan engkau seorang diri. Justru di dalam pergumulanmu engkau akan melihat ada kemuliaan Allah yang nyata dalam hidupmu. Amin saudara. Tetap setia dan taat kepada Dia. Mari kita katakan, Tuhan, aku tetap mau mengasihi engkau. Aku mau tetap mengikut engkau. Musik dan para singers dan song leader, silakan kita menyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus selamanya. Apapun terjadi, aku mau tetap cinta Dia. Angin boleh silih berganti, angin boleh meniup dengan kuat, tapi aku mau tetap setia kepadamu Tuhan. Tidak ada perjalanan yang tanpa hambatan. Tidak ada gelombang, tidak ada samudra yang tanpa gelombang. Tapi yang tetap pasti adalah kasih Kristus dalam hidup ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Berteriak katakan, ya Aba, ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Saudaraku sekalian, mungkin pagi hari ini ada saudara yang merasa ketakutan. Ada saudara yang merasa putus asa. Ada saudara yang merasa lelah. Ada saudara yang merasa pergumulan tidak ada akhirnya dan habis-habisnya. Saat ini Tuhan berkata, maukah engkau tetap setia, patuh dan taat kepadaku? Datang kepada Dia dengan hatimu, bukan dengan pikiranmu. Datang dengan kesungguhan dan berkata, Tuhan, aku mau menyerah sepenuh kepadamu. Aku mau taat, aku mau berjalan bersamamu. Aku tahu terang-Mu akan ada dalam hidupku, dan aku boleh memancarkannya kepada orang lain. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku tahu cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku
tetap cintai Yesus. Sekali lagi, saudara mau katakan, aku mau tetap berpegang padamu Tuhan. Aku mau tetap setia. Aku mau tetap berpegang dan Kau menjadi pusat hidupku, terang hidupku, sehingga aku boleh memancarkan. Saudara boleh berdiri di tempatmu dan berkata, Tuhan, inilah aku. Aku berkomit untuk terus mengikuti Engkau. Meskipun Apapun terjadi, aku mau Tuhan. Aku rindu Engkau menjadi pusat atas hidupku. Berdiri dengan imanmu dan rasakan bagaimana jamahannya. Dan Kau boleh berseru, Ya Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencana. Lagi katakan, Ya Aba. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah kami Tuhan. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Inilah pengakuan kami ya Tuhan. Kami adalah hamba-hamba-Mu. Engkau sudah angkat kami dari kehidupan yang gelap menuju kepada kehidupan yang terang. Engkau sudah mengangkat kami dari lumpur dosa dan membawa kami pada tempat untuk menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami boleh memelihara kehidupan yang Tuhan berikan ini. Dengan hati yang penuh dengan sukacita. Dengan penuh ucapan syukur. Kami tidak mau lagi Tuhan kembali dalam kehidupan yang lama yang diliputi oleh dosa. Tapi kami mau berjalan pada terang Tuhan. Dan kami boleh menjadi terang dimanapun kami berada Tuhan. Karena Engkau sudah memanggil kami untuk menjadi terang bagi dunia ini. Untuk memancarkan terang Kristus di dalam hidup kami. Sehingga dunia boleh melihat Engkau hidup di dalam kehidupan kami. Bantu kiranya kami Tuhan. Tanpa pertolongan Tuhan, kami tidak akan mampu menjadi terang di mana kami berada. Itu sebabnya Tuhan, kami mau datang dengan penuh rendah hati. Kami mohon kekuatan dari Tuhan. Kami mohon hikmat dari Tuhan. Sehingga kami boleh terus melangkah sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Pegang tangan kami. Khususnya Tuhan, di hari-hari yang sulit ini, jangan sampai iman kami goyah. Jangan sampai Tuhan, cahaya kami itu redup Tuhan. Karena dunia semakin hari semakin gelap. Tetapi biarlah kami boleh menjadi terang, walaupun kecil. Tetapi kami boleh menerangi dunia ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Tambahkan iman kami Tuhan.
tambahkan kekuatan kami Bapa. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami dan boleh menjadi suluh bagi jalan kami. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Dan setiap kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. Bapak Ibu percaya bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan? Amin. Bahwa di dalam Tuhan ada kekuatan? Amin. Tepuk tangan dong untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita akan berikan persembahan untuk Tuhan kita. Goyang bersama, bersukaria, puji namanya. Dalam hadiratnya dengan hati bersyukur, bersuka atas kasih-Nya, Yesusku yang mulia. Dalam hadiratnya ada sukacita, Dia ubah rataku menjadi tarian. Kini hatiku penuh dengan nyanyian dan pujian. Ya, goyang bersama, bersukaria, puji namanya mulia. Ya, Yesus Sang Raja disembah selamanya. Saya mengajak Bapak Ibu untuk berdiri bersama. Kita akan pujikan lagu ini dengan penuh sukacita. Masuk dalam hadiratnya dengan hati bersyukur, bersuka atas kasih-Nya, Yesusku yang mulia. Dalam hadiratnya ada sukacita, Dia ubah ratapku menjadi tarian. Kini hatiku penuh dengan nyanyian dan pujian. Ya, goyang bersama, bersukaria, puji namanya mulia. Ya, Yesus Sang Raja disembah selamanya. Katakan, ya, goyang bersama, bersukaria, puji namanya mulia. Ya, Yesus Sang Raja disembah selamanya. Jemaat sendiri. Goyang bersama, bersukaria, puji namanya mulia. Ya, Yesus Sang Raja disembah selamanya. Lebih semangat lagi. Ya, goyang bersama, bersukaria, puji namanya
kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan. Hati kami bersuka cita di dalam Tuhan. Walau saat ini mungkin keadaan dunia tidak baik-baik saja. Tetapi kami percaya bersama dengan Tuhan kami akan baik-baik saja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih firman-Mu sudah mengingatkan kami bahwa sebagai pengikut Kristus kami akan terus berjalan dalam terang-Mu. Kami akan menjadi terang bagi dunia ini. Sehingga dunia boleh melihat dan boleh mengenal Engkau melalui hidup kami. Terimalah semua persembahan kami menjadi bau dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Dan setiap persembahan yang sudah kami berikan, biarlah ini juga boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan, bagi pelayanan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan setiap kami ke dalam pimpinan Tuhan. Engkau melindungi, Engkau menjaga kami. Engkau juga menjaga negara kami Indonesia dari segala kerusuhan, dari segala tindakan-tindakan yang anarkis yang bisa merusak dan menghancurkan negara kami dari dalam. Itu sebabnya Tuhan kami mohon belas kasihan Tuhan. Kiranya Tuhan akan menolong para pemimpin-pemimpin negara ini untuk bisa mengambil keputusan yang bijaksana, untuk bisa memiliki hati yang takut akan Tuhan sehingga boleh menjaga, merawat dan memelihara negara ini, mementingkan kepentingan rakyat bukan kepentingan mereka sendiri. Tuhan tolong kami sebagai pengikut-pengikut Tuhan untuk tetap teguh menjaga kesaksian hidup kami sehingga dunia boleh mengenal Kristus melalui hidup kami Tuhan. Kami boleh menjadi saksi yang hidup dimanapun kami berada. Kami tidak terpengaruh dan terprovokasi dengan hal-hal yang bisa membawa pada kejahatan. Itu sebabnya Tuhan tolong kami. Berikan kami iman yang teguh, berikan kami kekuatan, sehingga kami boleh melangkah bersama dengan Engkau. Kami akan tetap setia kepadamu sampai pada akhir hayat kami. Inilah doa kami Bapa. Mari jemaat Kristus, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa Surgawi menyertai Engkau. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menguatkan engkau kemanapun engkau melangkah. Jadilah terang di dalam dunia ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Mari kita bersaat teduh sejenak, mengucap syukur di hadapan Tuhan. Amin. Silakan.